Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa
Pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Taman Modern. Saya percaya keadaan kita baik dan luar biasa, sebab Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita kita. Amin. Mari bersama-sama buka hatimu, kita sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Bersama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi,
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita semuanya. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Buat sukacitamu yang melimpah dalam kami. Sebab itu Tuhan, kami boleh berkata hari ini, kalau kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya berkat sukacita penuh atas hidup kami. Thank you Lord. Ini kami umat-Mu, kami datang dengan sukacita dan dengan iman percaya kami berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dengan sukacita kami berkata, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya.
Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah dimanapun engkau berada, mari saat ini saya mengajak setiap kita mulai berbahasa roh. Kirama sandara kalalaba sheke kinalabata karalaba yaralaba ridiba kandalalaba shandara laba lalaba lalaba sharalaba dikinama shandara laba yaralaba lalaba. Mari bangkitkan iman percayamu. Shekinaralabata kandaralaba lalaba lalaba syakaralaba. Bahwa akan selalu ada kebaikan Tuhan, bahwa akan selalu ada kemurahan Tuhan, bahwa selalu ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Berkat, kemurahan, kebaikan, sukacita Tuhan selalu melimpah dan mengejar hidupmu. Kiralaba syakandaralaba yalalaba syandaralaba lalaba. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, sebab berkat Tuhan selalu ada bagi engkau dan saya. Kiralaba syandaralaba yalalaba lalaba syandaralaba. Bangkitkan iman percayamu, bangkitkan iman percayamu. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Indara kirala syandaralaba lalaba se indara syandaralaba kandaralaba lalaba. Engkau sumber kekuatan, engkau sumber sukacita kami. Haleluya, haleluya. Hidayah rabashe, diri kita rabashe, diri rabashe. Kemurahan, kemurahan, kebaikanmu. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau selamanya Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. There is none like you, my God. Haleluya. Ora kere shara bakara kuasamu mengalir, kuasamu bekerja di tengah-tengah umatmu Tuhan. Syaralabata kandalalaba yaralaba lalaba lalaba. Syikiralaba lalaba syandaralaba lalaba lalaba. Rumah tangga demi rumah tangga Engkau memberkati. Kebaikan, kemurahan, kebajikan, kasih setiamu penuh melimpah bagi umatmu Tuhan. Buat jemaat GBI Taman Modern, Engkau diberkati, Engkau dilimpahi, sukacita melimpah atas hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau tidak keberatan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah dengan pujian ini kita perkatakan di hadapan Tuhan dengan iman kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Jemaat Tuhan GBI Taman Modern nyanyikan. Aku percaya berkat-Mu, berkat kesehatan, amin, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lebih lagi, mari nyanyikan.
percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jemaat GBI Taman Modern, apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Kalau ada di antara kita yang hari ini mengalami kelemahan secara fisik, kita berdoa, kita berharap Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan kembali buat setiap kita, sehingga kita boleh ke depannya bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan secara batin, secara rohani, bahkan mungkin mengalami kedukaan, kita berdoa biar lewat ibadah kita pada hari ini, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan selalu dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Gembala dan semua pengurus yang memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini, kami boleh beribadah, meski masih dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Bapa, Engkau tahu daya tangkap kami, daya pemikiran kami terbatas, sementara firman-Mu tidak terbatas. Karena itu Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur biar lewat firman hari ini kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaksana kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa hari-hari ini kita melewati sebuah masa yang tidak mudah untuk dilewati. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Di mana pada hari-hari ini saya menggambarkan sebuah peristiwa hari ini kita sebagai seorang pelari yang bukan hanya sekedar berlari sprint, tapi kita dituntut hari ini untuk berlari secara maraton, berlari dengan jarak yang cukup panjang. Karena kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini kita berharap semua segera berakhir. Tapi sampai hari ini belum ada kepastian kapan semua ini berakhir. Artinya, saudara dan saya dituntut untuk memiliki stamina yang kuat. Saudara saya dituntut untuk memiliki kekuatan untuk melintasi hari-hari ke depan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan beberapa poin, beberapa hal untuk kita boleh mengalami kekuatan itu, untuk kita boleh mengalami stamina itu, untuk melewati hari-hari kita ke depan, di mana kita melewati situasi dan kondisi yang tidak menentu. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita mengalami kekuatan yang ekstra, untuk kita boleh senantiasa memiliki kehidupan yang terus bergairah ke depan, memiliki kehidupan yang terus berpengharapan ke depannya di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Bagaimana kita meresponi hari-hari ini sehingga kita terus bisa berdiri tegak, berjalan dengan tegak bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Mari buka dengan saya firman Tuhan pada hari ini dari dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11,
Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca baru saja, saya menemukan ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Ada 3 hal yang kita bisa hidupi sebagai bentuk respon kita terhadap situasi dan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk kita boleh terus mengalami kekuatan dalam kehidupan kita di tengah situasi yang begitu panjang ini, yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu memberikan kekuatan buat setiap kita. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Jadi yang pertama, saudara, kita bisa lihat dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Respon kita untuk melewati hari-hari ini adalah, saudara dan saya, kita semua diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bilang sama saya, merendahkan diri. 1, 2, 3, merendahkan diri. Ya, Tuhan mau saudara dan saya merendahkan diri. Apa sih sikap yang merendahkan diri? Sikap yang merendahkan diri tentunya sikap di mana kita menghormati Tuhan, sikap di mana kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Artinya, segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali. Karena itu kita tidak perlu komplain, kita nggak perlu menggerutu. Nah, saudara, kalau orang tidak merendahkan diri, tentunya dia akan berkata, "Tuhan, kenapa ini terjadi begini? Harusnya kan seperti ini. Tuhan, kenapa ini terjadi seperti ini? Harusnya kan seperti ini. Tuhan, saya kan sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah mengerjakan banyak hal. Kenapa saya mesti mengalami ini? Harusnya kan bla 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 bla," dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi berbeda kalau saudara dan saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita berkata bahwa Tuhan, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu saya tidak akan bisa melewati hari-hari yang sulit ini tanpa Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatunya aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Nah, itu adalah reaksi, itu adalah sikap daripada orang yang mau merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur sambil berkata, "Tuhan, tolong saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan bagaimana saya menyikapinya." Saya percaya orang yang merendahkan diri, dia akan datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia akan datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita memiliki hati yang hancur, pada waktu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan yang baru setiap hari, kekuatan yang baru setiap waktu. Karena Tuhan akan menuntun setiap saudara dan saya untuk melewati hari-hari yang kita lalui. Sebagaimana yang firman Tuhan tuliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57. Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15. Yesaya pasalnya yang ke-57 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bersemayam, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang mau
rendah hati di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang mau remuk hatinya datang kepada Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, saya bukan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa, saya butuh Tuhan, saya butuh penyertaan Tuhan, saya butuh pendampingan dari Tuhan, saya butuh tuntunan daripada Tuhan. Saya percaya orang yang merendahkan diri, orang yang datang dengan rendah hati, orang yang datang dengan remuk hati, dia akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana kitab tadi Yesaya berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, saudara. Dan dikatakan demikian, untuk apa di situ? Ya, kalimat berikutnya dikatakan, untuk menghidupkan semangat. Wow, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Saudara, bukankah ini yang kita butuhkan di saat kita melewati situasi dan kondisi yang belum atau tidak menentu, yang belum tahu kapan berakhirnya? Kita membutuhkan semangat yang baru setiap hari. Dan Tuhan memberikan semangat kepada orang-orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan demikian, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, ada banyak orang yang mulai patah semangat, hatinya hancur, ya, nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Tapi waktu kita merendahkan diri, kita datang dengan rendah hati, Tuhan akan menghidupkan kembali hati orang-orang yang remuk. Tuhan menghidupkan kembali. Hari ini saya berdoa buat setiap kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan, baik secara iman kita terutama, kita mulai mengalami bertanya-tanya dalam diri kita, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Saya berharap pada hari ini Tuhan akan menghidupkan kembali hati saudara. Tuhan akan memberikan semangat kembali buat kehidupan kita. Mari jalani hari-hari ini dengan sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di mana Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan menghidupkan kembali semangat dalam diri kita. Beberapa di antara kita, atau mungkin banyak orang di luar sana, yang sudah mulai patah semangat, saudara. Ya udahlah, ya kalau begini ya sudahlah, ya mau bagaimana lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini, saya berharap firman Tuhan menguatkan kita untuk kita tidak patah semangat. Karena Tuhan selalu memberikan semangat yang baru buat orang-orang yang rendah hati. Buat orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buat orang-orang yang mau hancur hati datang kepada Tuhan. Nah, itu reaksi atau respon kita yang pertama. Bagaimana kita menyikapi hari-hari yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Yang kedua, kita akan lihat sama-sama, saudara, firman Tuhan kembali dalam ayatnya yang ke-7, ya, 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sekarang. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya di masa-masa yang tidak menentu seperti sekarang ini, muncul kekhawatiran di hati kita. Muncul ketakutan, kegentaran akan hari depan. Kira-kira bisa nggak kita melewati semuanya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, khawatir itu boleh-boleh saja, wajar. Tapi sekali lagi, jangan sampai hati kita dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga saudara malas mengerjakan banyak hal. Sehingga saudara mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga saudara mulai stuck dalam sebuah posisi dalam perjalanan kehidupan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bilang sama saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya. 1, 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya.
Ini adalah sikap kita untuk mengalami kekuatan dari Tuhan dalam melewati hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita. Apa itu? Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca memberikan alasan kepada kita. Kenapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita. Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata, Pak, saya dipelihara oleh gaji saya dipelihara oleh konsumen-konsumen saya dipelihara oleh customer saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berkata, saya dipelihara oleh pelayanan saya, dan lain sebagainya. Di hari ini saya mau beritahu, pelayanan, gaji, customer saudara, ya, para pelanggan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, semua itu cuma sarana, salah satu sarana untuk Tuhan memelihara hidup saudara. Jadi yang memelihara hidup kita bukanlah gaji kita. Yang memelihara hidup kita bukanlah pekerjaan kita. Yang memelihara hidup kita bukan bisnis kita, bukan para customers kita, bahkan yang memelihara kita bukan pelayanan kita. Tetapi Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Tuhan yang pelihara kita. Gaji dan lain sebagainya itu cuma salah satu sarana. Kenapa saya bilang salah satu? Artinya begini, Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apapun untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan bisa pakai semua cara untuk memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita syukuri adalah hari ini saudara dan saya masih ada. Karena saya merasakan bahwa ada banyak hal di masa-masa yang lampau. Pada waktu awal-awal pandemi, banyak orang berpikir, termasuk saya, berpikir hal yang demikian. Tuhan, kira-kira mampukah saya melewati bulan ini? Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan berbagai macam jenis tantangannya, dengan berbagai macam jenis persoalannya, dengan berbagai macam jenis tagihan yang harus kita bayarkan. Tagihan-tagihan fix seperti listrik dan lain sebagainya yang harus kita bayarkan. Dan puji Tuhan, bulan tersebut lolos. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi dalam diri kita. Bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya bagaimana? Dan terbukti sampai hari ini, saudara dan saya sudah melewati pandemi. Hampir 1,5 tahun lamanya. Apa namanya? Semuanya itu. Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita. Tolong digarisbawahi. Tanamkan dalam hati saudara, tanamkan dalam pemikiran saudara bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Karena Tuhan yang pelihara kita, Dia bisa banyak kerjakan lewat berbagai macam cara. Saya mendengar, bahkan menyaksikan, ada banyak orang yang bersaksi hari-hari ini ketika suaminya di PHK. Apa yang terjadi? Tuhan buka keran berkat lewat istrinya, saudara. Bahkan ada yang Tuhan buka keran berkat lewat anak-anak mereka. Aduh, ada banyak hal. Ada banyak hal di mana Tuhan menunjukkan bahwa Dialah yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita boleh terus meresponi, menyikapi hari-hari yang tidak menentu pada saat ini. Poin yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Firman Tuhan, belajar. Firman Tuhan mengajarkan kita di ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi poin yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya
sadar dan berjaga-jagalah. Sekali lagi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga di masa-masa yang seperti sekarang ini, di masa-masa yang kita tidak tahu kapan selesainya, di masa-masa yang cukup panjang yang kita lewati? Kenapa kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga? Satu hal yang kita bisa pelajari bahwa iblis bisa pakai apapun juga, termasuk situasi dan kondisi yang hari ini sama-sama kita alami, untuk menarik kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Iblis akan menarik saudara untuk menjauhi pribadi Tuhan. Iblis akan berusaha untuk membawa saudara untuk tidak lagi, bahkan meragukan akan pribadi Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti berjaga-jaga. Ingat, kekuatan kita ada pada Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri di tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, di luaran sana saya banyak mendengar ada banyak orang yang mulai menghalalkan segala cara untuk bisa survive dalam melewati masa-masa sulit. Hal-hal yang bertabrakan dengan firman Tuhan, hal-hal yang melanggar firman Tuhan mereka buat, mereka kerjakan. Yang penting saya bisa survive. Yang penting saya bisa melewati semuanya. Nggak peduli dengan yang lain. Nggak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ya, Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis bisa pakai apa aja untuk membawa saudara menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saya banyak melihat ya hari-hari ini terima SMS yang macam-macam saudara. Mulai ada yang menawar, banyak yang ditawarkan, terutama cara mendapatkan rezeki, cara mendapatkan uang dengan cara cepat, saudara. Ada yang mulai judi online lah yang ditawarkan. Ya, orang kalau udah gelap mata, udah yang penting pokoknya bagaimana caranya dapat duit, dah ikut aja dah. Tuh, bayangin saudara ya. Sampai ada yang investasi yang ternyata bodong, dan akhirnya uang yang ada di tangan ditaruh semuanya, dan akhirnya karena dia bodong, karena dia nggak resmi, akhirnya penipuan terjadi. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya kehilangan hartanya yang dimana dia harus simpan untuk waktu-waktu ke depan. Banyak hal, sampai hal-hal yang pesugihan juga ditawarkan lewat SMS, bagaimana mendapatkan rezeki goib. Aduh, banyak hal sekali saudara. Tapi hari ini saya mau ingatkan saudara, bagaimana Tuhan Yesus di tengah kesulitannya ketika dia ada di padang gurun, ketika dia mengalami kelaparan, dia diuji. Dan apa yang terjadi? Iblis berkata kepada dia, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti." Saudara, di tengah kelaparan, roti sangat berharga. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak mengubah, Yesus tidak mengerjakan hal tersebut. Sekalipun dia bisa mengerjakan hal tersebut, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena satu hal yang saya pelajari, bahwa Yesus memiliki prinsip bahwa dia tidak akan mentaati iblis. Artinya begini, sekalipun di masa-masa yang sulit, di masa yang sukar, dia tidak mau makan dengan cara yang iblis sodorkan. Hari ini demikian juga dengan kita. Sekalipun kita ada di masa-masa yang sulit, kita ada di masa-masa yang sukar, jangan pernah makan dengan cara yang iblis sodorkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya, saudara dan saya harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan, kita bisa melawan setiap tipu muslihat iblis di kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Lawanlah dia. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika kita mengerjakan tiga hal tersebut? Bagaimana saudara dan saya diminta untuk merendahkan diri? Bagaimana saudara dan saya juga boleh menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Bagaimana saudara dan saya juga diminta untuk terus berjaga-jaga, terus berdoa, terus berjaga-jaga ya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ayat yang ke-10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dan kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat
bagaimana Tuhan ya dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi saudara dan saya. Tuhan akan meneguhkan saudara dan saya. Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Dan Tuhan akan mengokohkan saudara dan saya. Tuhan akan mengokohkan kita. Meski jalan yang kita tempuh begitu panjang, tidak tahu kapan selesainya hari-hari ini. Tapi saya percaya, kalau Tuhan berjanji Dia akan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kita. Berapa panjang pun jalan yang kita tempuh, kita akan terus mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang tadi kita bisa pelajari sama-sama pada hari ini. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan hidup terus berjaga-jaga hari-hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kami. Firman Tuhan boleh mengarahkan dan menuntun kami untuk melewati hari-hari yang ada ke depan. Aku berdoa Tuhan, lewat untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa kalau ada di antara mereka yang mengalami kedukaan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus Engkau ada di dalam hati setiap kami, memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami persoalan di dalam finansial. Bapa, aku percaya Engkau sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami, karena firman-Mu berkata, Engkaulah yang memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada di antara kami yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, aku berdoa biarlah Roh Kudus yang penuh kasih menyatukan, mempererat, memberikan kasih yang cinta yang kembali disegarkan dalam kehidupan rumah tangga Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Aku berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami persoalan dalam bisnis dan pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk melewati segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan firman Tuhan yang boleh diberitakan juga kiranya boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi tuntunan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi kekuatan buat kita, semoga bisa menuntun kehidupan saudara untuk memutuskan segala sesuatu dalam melewati masa-masa sulit, masa-masa yang panjang yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Tapi kita harus percaya, kita tetap semangat bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan saudara dan saya.